Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, pada kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Bisnis Model Kanvas. Sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Kia Kurnia, kelas AK 22C1 dengan NIM 2222100059. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Yang pertama ada pengertian BMC. Bisnis model kanvas adalah alat strategis yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan memvisualisasikan model bisnis suatu organisasi. Alat ini membantu pengusaha dan manajer untuk memahami dan mengkomunikasikan bagaimana sebuah perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Kemudian ada 9 elemen BMC. Yang pertama ada customer segment, kedua value proportion, ketiga channel, keempat customer relationship, kelima revenue stream, keenam key resource, ketujuh key activity, kedelapan key partnership, kesembilan cost struktur. Berikut ini adalah penjelasan dari 9 segmen BMC. Yang pertama ada customer segment atau segmen pelanggan, yaitu kelompok orang atau organisasi yang menjadi target pasar perusahaan. Yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai, yaitu alasan mengapa pelanggan memilih produk atau layanan tertentu. Ini mencakup manfaat dan nilai unik yang ditawarkan. Yang ketiga ada channel atau saluran. Cara perusahaan menjangkau dan berkomunikasi dengan segmen pelanggan. Ini bisa berupa saluran distribusi, komunikasi, dan penjualan. Keempat ada customer relationship, yaitu tipe hubungan yang dibangun perusahaan dengan pelanggan, seperti dukungan pribadi, layanan otomatis, atau komunitas. Kelima ada revenue stream atau sumber pendapatan, yaitu cara perusahaan menghasilkan uang dari segmen pelanggan. Ini bisa berupa penjualan langsung, langganan, atau model freemium. Keenam ada key resource, yaitu sumber daya utama, aset yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis, termasuk sumber daya fisik, finansial, intelektual, dan manusia. Ketujuh ada key activity, yaitu aktivitas kunci. Aktivitas penting yang harus dilakukan perusahaan untuk membuat model bisnis berfungsi. Kedelapan ada key partnership atau kemitraan kunci, jaringan pemasok dan mitra yang membantu perusahaan menjalankan model bisnis, seperti aliansi strategis atau joint ventures. Yang terakhir atau yang kesembilan ada cost struktur atau struktur biaya. Semua biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan model bisnis termasuk biaya tetap dan variabel. Nah, bisnis model kanvas yang saya buat ini merupakan bisnis di bidang makanan, yaitu bisnis cilok yang dapat disajikan dengan 2 pilihan level pedas, yaitu cilok sambal cabai setan atau cilok sambal cabai merah keriting. Berikut ini akan saya jelaskan yang termasuk ke dalam 9 elemen BMC. Yang pertama ada key partner, pemasok bahan baku, tepung, daging, bumbu, aplikasi pengantaran makanan, komunitas lokal untuk promosi bersama, event organizer untuk partisipasi dalam festival. Key activity, yaitu produksi cilok atau pembuatan, pengolahan, dan penyajian. Kemudian pemasaran dan promosi, manajemen stok dan pengadaan bahan baku, serta pengelolaan keuangan. Kemudian ada key resource, bahan baku, tepung tapioka, daging, bumbu, peralatan masak seperti panci, kompor, alat penyajian, lokasi usaha, kios atau gerai, SDM, koki, pelayan atau kasir. Kemudian ada value proposition, yaitu cita rasa yang khas dan autentik, harga yang terjangkau, pilihan variasi rasa dan saus seperti pedas, manis, asam, kemudahan dalam penyajian, kemudian makanan yang sehat dan mengenyangkan. Kemudian ada customer relationship, yaitu interaksi langsung dengan pelanggan di lokasi, program loyalitas atau diskon untuk pembelian berikutnya, tanggapan cepat terhadap umpan balik pelanggan, promosi melalui media sosial dan event.
Kemudian ada channels, penjualan langsung di gerai atau kios, penjualan melalui aplikasi, pengantaran makanan, stand di pasar atau festival makanan, media sosial untuk promosi dan pemasaran. Dan ada customer segment, yaitu pelajar dan mahasiswa, keluarga, pekerja kantoran, pecinta makanan street food, pengunjung pasar atau acara komunitas. Untuk cost strukturnya sendiri ada biaya bahan baku, biaya sewa lokasi, gaji karyawan, biaya pemasaran dan promosi, dan biaya operasional atau seperti listrik, air, dan transportasi. Yang terakhir ada revenue stream, yaitu penjualan cilok per porsi atau paket, penjualan saus dan perlengkapan, penjualan minuman jika ada, event catering atau party service. Untuk bahan-bahan yang digunakannya yaitu ada cabai rawit, cabai merah keriting, bawang putih, bawang merah, kemiri, daun bawang, daun jeruk, dan untuk bahan-bahan pelengkapnya ada kecap manis. Saya pakainya Bango karena rasanya berbeda dari merek yang lain, lebih enak. Kemudian ada tepung terigu, tepung sagu, micin, garam, masako, totole atau kaldu, dan gula pasir. Untuk cara pembuatan ciloknya sendiri, step pertama yaitu membuat adonan cilok. Pertama-tama rebus air dalam panci hingga mendidih. Kemudian campurkan tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih halus, garam, dan penyedap rasa dalam mangkuk. Tuangkan air mendidih sedikit demi sedikit ke dalam campuran tepung, aduk rata hingga adonan bisa dipulung. Kemudian diamkan adonan selama 10-15 menit agar lebih elastis. Step kedua ada membentuk cilok. Yang pertama ambil sedikit adonan, pipihkan dan masukkan isian jika menggunakan isian. Bulatkan adonan hingga rapat dan tidak bocor. Ulangi hingga semua adonan habis. Kemudian yang terakhir adalah step memasak cilok. Didihkan air dalam panci besar, kemudian masukkan bola cilok ke dalam air mendidih dan masak hingga cilok mengapung sekitar 5-10 menit. Lalu angkat dan tiriskan. Haluskan cabai merah, bawang putih, dan garam hingga halus. Panaskan minyak goreng dalam wajan, lalu tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Setelah itu masukkan cilok yang sudah ditiriskan ke wajan, tunggu hingga bumbu meresap, kemudian angkat dan sajikan. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.